boy. Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka adalah museum yang terletak di sekitar tepian Danau Maninjau, tepatnya di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dari Bandara Internasional Minangkabau, berjarak 104 km atau 3 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4. Museum ini mulai dibangun pada tahun 2000 dan diresmikan pada tahun 2001 oleh Gubernur Sumatera Barat waktu itu, Zainal Bakar. Museum ini mulai dibuka pukul 8 hingga pukul 3 waktu setempat. Setelah era kemerdekaan hingga akhir hidupnya, Hamka tetap aktif menulis di berbagai media, baik buletin, majalah, buku, roman, hingga tafsir Al-Quran. Dari sekitar 118 judul buku yang pernah ia tulis semasa hidupnya, sekitar 28 judul dapat kita saksikan di antara koleksi buku di Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka ini. Museum Buya Hamka ini dibuka diperuntukkan untuk umum. Banyak wisatawan lokal, nasional, hingga mancanegara berkunjung ke museum ini untuk kembali menyaksikan dan mengingat sejarah kehidupan Buya Hamka. Tentang sosok Buya Hamka menurut pandang kami merupakan suatu figur yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Karena perjalanan hidupnya yang cukup berarti buat kita, mulai daripada beliau sebagai seorang anak-anak, apalagi beliau hidup dalam perjuangan kemerdekaan, dan beliau adalah merupakan tokoh yang lengkap, mempunyai ilmu buat kita. Beliau seorang sastrawan, beliau seorang budayawan, beliau seorang ulama. Beliau seorang yang sangat bijak sekali menghadapi situasi yang ada. Sehingga lawan tidak ada bagi beliau, seluruhnya menjadi kawan. Figur itulah yang sangat dibutuhkan pada saat ini, dan memang adalah figur yang sangat kita idolakan dan kita contoh dalam kehidupan beliau sendiri. Kalau museum ini sesuai dengan visinya adalah untuk menghidupkan kembali ruh kehidupan Buya Hamka itu. Karena tanpa ada museum mungkin kita tidak bisa membongkar sejarah hidup beliau yang penuh arti buat kita. Dengan adanya museum ini, apalagi dilengkapi dengan koleksi-koleksi yang ada beliau miliki, yang cukup punya makna. Tongkatnya punya makna sendiri, begitupun jubah-jubah beliau, demikian pun alat peralatan yang ada dalam museum ini, bukan sekadar permainan, tapi tinggi artinya bagi kita apabila kita sendiri dan kita pelajari untuk kehidupan kita sebagai generasi penerus di belakang kepergiannya. Walaupun kita tidak bisa membaca seluruh isi karangannya, karena beliau adalah mempunyai pesan dan kesan yang terbaik dalam susunan bahasa yang indah, baik dalam novel dan nasihat-nasihat bukunya yang tidak kurang dari 118 judul. Nah, karena itu beliau ada pesan singkat kepada kita. Beliau kata adalah umur manusia ini tidak bisa ditambah, tapi nilainya bisa ditambah. Dengan apa? Pepatah Minang mengatakan, mati gajah meninggalkan gading, mati harimau meninggalkan belang, mati manusia meninggalkan jasa.
Beliau juga berpesan dalam suatu ungkapan indah dari seorang penyair Arab, "Ihfad nafsaka qabla mautika, inna zikra lil insan sani." Titipkan satu cendera mata indah dalam hidup pertamamu untuk orang yang kamu tinggalkan. Karena itu ibarat umur yang kedua buat kita. Beliau sudah pergi menitipkan satu cinta indah melalui karya-karya tulis, begitupun novelnya. Dan langkah itulah yang harus kita ikuti dalam hidup kita. Kita ada punya suatu pesan indah, kenangan indah, sweet memory indah dalam hidup kita untuk orang kita tinggalkan. Ini pesan beliau yang sangat berguna bagi kita generasi muda.